Karena penyanyinya siapa? Andre Taulany kalau nggak salah ya. Nah itu sih. Aku dan teman-teman doang. Tapi aku yakin banyak yang tahu gitu. Oke. Hai K-Lovers. Halo, aku Snow dari Gen Z. Halo semuanya, nama aku Dias. Halo K-Lovers. Kita kali ini dari Gen Z mau nge-react lagu di tahun 90-an. Seperti lagunya Anggun C. Sasmi, Jamrud, Nika Ardila, dan lain sebagainya. Jadi mau tahu gimana? Penasaran nggak sih? Langsung aja check this out. Sebenarnya nggak begitu ngikutin lagu 90s sih. Jujur nggak? Kecuali lagu yang western yang emang mainstream banget gitu. Tahu lagu 90s? Kalau lagu Indo mungkin ada sih beberapa, cuma nggak hafal judul ya. Cukup tahu sih. Mungkin lebih ke dengerin band-bandnya ya, band-band tahun 90-an kayak Dewa kan 90-an ya sih. Kalau misalkan lagu luar mungkin masih beberapa sih, kayak ada Destiny's Child, Spice Girls. Ini tulisannya Anggun C. Sasmi, Tua-tua Keladi. Lagu ini baru tahu aku ada musik videonya. Video klipnya juga sangat. Kalau ngeliat MV-nya kita berasa kayak ikutan keren gitu ya. Tapi ini udah terkenal sih ya. Kayak semua orang tahu gitu. Tahu lagunya Mbak Anggun tuh yang Mimpi. Itu sih so far yang aku tahu, yang pernah denger dari Anggun C. Sasmi. Oke, berasa banget sih kayak musik rocknya atau metalnya tuh berasa sih. Keren. Tua-tua Keladi. Untuk yang pertama, ini dari Anggun, Tua-tua Keladi. Kayaknya lagunya termasuk jajaran lagu populer ya pada zamannya. Jujur aku nggak begitu familiar sama lagunya, cuman aku familiar sama artisnya yaitu Anggun. Karena aku tahu Anggun kayak salah satu musisi Indonesia yang go international. Ini kali pertama aku lihat music videonya, tapi untuk lagunya sih udah sedikit familiar, terutama bagian yang refnya. Cukup ini ya, apa namanya, terkenal banget sih. Lagi bikin refnya kayak mengaku bujangan. Kayaknya tahu deh. Judulnya Surti Tejo ya. Kayak awalnya waktu pertama kali denger aku senyum karena apa? Innocent gitu. Jujur aku tahu Jamrud. Aku yakin semua orang yang ulang tahun, apalagi akhir-akhir ini pasti tahu Jamrud. Karena kalau lagi ulang tahun pasti di play lagunya tuh Jamrud, ya nggak sih? Apa aku dan teman-teman doang? Tapi aku yakin banyak yang tahu gitu. Oke, menceritakan Surti dan Tejo yang sudah jatuh hati sejak lulus SD. Oh ya, aku tahu lagu ini. Kayaknya aku dulu dengarnya di ini deh, versi akustiknya kalau nggak salah. Apa bukan versi akustik ya? Di mobilnya papa dulu pas aku masih SD. Ingat banget soalnya aku nangis minta ganti lagunya. MV-nya agak menggambarkan liriknya banget ya sebenarnya. Takut nih ngeliatnya. Waduh. Ini lagu dewasa sekali ya ini ya. Ternyata begitu dia mulai beatnya masuk ke chorus agak kayak that escalated quickly gitu ya kayak. Tapi Aduh, kamu ngapain? Takut ya? Singkat juga tadi lagunya tapi ngena banget. Keren. Dari nada lagunya ditambah juga dengan MV-nya yang kayak gini, menurut aku all these vibes-nya tuh berasa banget gitu. Kalau liriknya agak ini ya, liriknya agak berani ya. Tapi sebenarnya kalau band Jamrud juga salah satu band yang beberapa kali aku dengerin gitu. Hanya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Musik lagu lama tuh khas ya dari ya musiknya, harmoninya tuh kayak nice. Wow. Nostalgic banget. Jujur aku dengerinnya berasa kayak ini ya. Ini musik, ini lirik, jadi kayak oke, cool, I guess. mungkin kalau zaman sekarang lagu ini tuh kayak lagu quarter life crisis-nya
orang-orang ya, karena kayak bimbang, menentukan hidup gitu-gitu. Flawless sih. Apa ya istilahnya, flawless, keren gitu. Soalnya dari ibu aku juga bilang kalau beliau tuh kayak semacam apa, divanya pada masanya gitu. Kayak semua orang suka, sampai kasetnya kayak penjualan fisiknya sampai berapa juta gitu kayak pada waktunya. Ini kebetulan salah satu lagu yang sering diputer sama mamaku sih. Jadi aku tahu lagunya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari liriknya, relate nggak sih sama zaman sekarang masih, gara-gara kayak ya dia sedih gitu kan. Di sini Mbak Nika Ardila sepertinya sudah muak sama percintaan, dia mau self love gitu kayaknya kalau bahasa anak zaman sekarang ya. Soalnya my mom is the biggest fan of her. Sama seperti lagu Mbak Nika Ardila, Bintang Kehidupan. Goks. Cantik banget lagi Mbak Nika Ardila. Tenar banget dan kayak sayang aja sih endingnya begitu ya. Tapi ini nostalgic sih, aku suka lagunya. Dan menurut aku relate nggak sih sama zaman sekarang, karena kayaknya kalau love story zaman sekarang yang galau-galauan, menurut aku masih relate dan masih bisa untuk dengerin lagu ini. Ya aku kayak pengen ikut nari gitu ya kalau denger lagu ini, kayak apa? Apa aku doang? Wah, sepertinya lagunya berisi pesan-pesan moral dan kritik yang sangat kuat ya kalau menurut aku ya. Gak pernah denger sih yang ini. Cuman tahu lirik refnya tuh ya bang tuh itu doang. Liriknya aja kayak kata-kata si Bang Bangkit ini kan dari permainan gitu ya, dan I'm sure banyak banget juga yang tahu permainan ini gitu, jadi terutama orang Betawi, jadi very nice. Asik banget sih, mungkin kalau kita mau sambil beres-beres rumah butuh lagu yang beat up, lagu ini bisa banget nemenin kita nih guys, karena bisa menyuntingkan semangat gitu buat kita. Ini bikin kita pengen kayak headbang gini gak sih? Iya gak sih lagunya? Nyampe sini ke pendengar lagunya Slang yang aku belum tahu gimana sejarahnya, tapi udah nyampe bahwa lagu ini penuh dengan kritikan gitu kepada pemerintah, which is dipakai tahun 98 guys. Jujur so far ini paling enak sih. Pasti mas-masnya juga suka slang ya? Bikin kaget sih jujur ya musiknya, tapi asik sih kalau untuk dari zaman segituan mah cocok ya, kalau genre zaman segituan maksudnya tipe ngikutin pasar zaman segitulah kalau untuk melodi dan musiknya. Daripada aku lebih prefer kalau dari lagu yang ini dari tadi ya, aku lebih prefer slang bahkan daripada yang Jamrut. Seru gitu kalau misalkan didengerin bareng teman-teman dan kita pengen kayak hype-hypean aja biar nggak ngantuk dan lain-lain, dan mendukung keseruan. Menurut aku ini very cocok. Basahi mata, basahi pipimu, saat kita akan berpisah. Karena didominasi sama piano aja yang dinyanyikan oleh Pak Haji Andre Taulani. Tapi emang vibes-nya sangat oldies. Dan menurut aku kayak ada something menarik nggak sih dari MV kayak gini? Kalau ini familiar ya, kalau yang ini kayak representasi dari lagu-lagu rilisan tahun 1990 gitu. Gila, aku tersipu mendengar lagu ini. Mereka ganteng-ganteng banget sih guys, di zamannya loh ini mereka udah seganteng ini. Anggota lagu ini juga Stinky ya, Andre Taulani. Ini kayak bikin kita pengen gini nggak sih? Mereka nyanyi di stage terus kita kayak ikutan tuh pakai flashlight gitu nggak sih? Aku merasakan vibes itu ya dari lagu ini. Udah setinggi mungkinkah, lagi-lagi masih familiar sih buat aku karena di konten-kontennya Andre Taulani pun sering lah beberapa kali gitu dinyanyikan lagi. Random, maaf keluargaku random banget. Aku dengerinnya pas mamaku bersih-bersih rumah lantai bawah, terus aku bangun gara-gara pakai speaker. Tahu speaker apa? Speaker pengajian. Sebenarnya taunya tuh karena apa? Di OVJ sih, karena penyanyinya siapa? Andre Taulani kalau nggak salah ya. Nah, itu sih. Ya, surprisingly tadi aku masih bisa ngikutin beberapa liriknya karena mungkin emang udah familiar gitu ya, jadi masih bisa ngikutin. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini benar-benar vibes-nya kita menggalau bersama guys, kayak nyalain flashlight semua, angkat tangan semua, terus kayak gitu kan. Seru gak sih? Mungkin kalau aku bisa pilih lebih dari satu, ada 3 sebenarnya dari 5 itu.
Menurut aku mungkin lagu yang terakhir tadi yang Mungkinkah itu yang paling relate. Nggak paling relate. Kok sedih ya kalau paling relate? Kalau sesuai sama selera musik nggak ada, tapi kalau yang paling enak didengarnya Slank sih jujur. Nika Ardila sih kayaknya, Bintang Kehidupan. Karena lagunya tuh apa ya, kayak punya makna yang beda gitu pas didengerin. Apalagi kayak nadanya dan juga cara penyanyian dari Nika Ardila sendiri tuh aku suka aja gitu suaranya. Iya, yang pertama Stinky, Mungkinkah. Ini aku suka lagu yang begitu sih, kayak mendayu-dayu yang relate gak relate sih, lumayan lah ya gitu ya. Gitu. Terus yang kedua Nika Ardila, karena aku jatuh cinta sama suara beliau ya, kayak enak aja gitu, kayak enak aja didengerin. Terus sama ini yang terakhir, aku suka karena dia upbeat, jadi kayak Paling sesuai sama selera musik aku karena mungkin itu lebih slow dari lagu yang lain, dan aku suka lagu-lagu galau ya, walaupun lagi nggak galau tapi kayak seru aja gitu kan dengerin lagu galau sebenarnya. Jadi aku suka lagu yang Mungkinkah tadi, menurut aku selera aku sih. Jadi Gen Z yang didengerin tuh jangan cuman Arctic Monkeys, jangan cuman apalagi nih yang lagi ngehits akhir-akhir ini. Siapa ya? Sabrina Carpenter, banyak tahu genre musik dari 90-an tuh yang enak-enak. Dan sepertinya nggak ada salahnya buat kita Gen Z untuk dengerin lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu lawas yang lainnya, karena liriknya tetap dalam dan ya orisinalitasnya lebih kerasa gitu kalau menurut aku ya. Oke, itu dia react dari kita sebagai generasi Z atau Gen Z. Dan next mau kita nge-react apa lagi nih, misalkan mau lagu atau mungkin dari musisi lainnya, bisa aja langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Kapan Lagi buat update terkait berita-berita terbaru dan juga berita-berita dunia idola kamu. So, stay tune dan bye-bye!